Salam damai sejahtera saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Saya akan bacakan. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pimpinan setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudaraku, tema hari ini adalah pembuktian diri. Diragukan oleh sekitar kita pasti menggelisahkan hati. Terlebih oleh keluarga sendiri. Kita tentu secara naluriah ingin berusaha membuktikan diri untuk mengubah pandangan dan penilaian orang sekitar kita. Perubahan tentu diupayakan dapat terjadi jika dilakukan secara konsisten. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui pandangan orang terhadap kita sudah berubah? Bukankah tidak ada seorang pun yang dapat menyelami hati dan pikiran manusia selain Allah sendiri? Ibu dan saudara-saudara Yesus keliru dalam memahami Yesus, sehingga mencemaskan dia secara berlebihan. Mereka mendengar kabar bahwa orang banyak masih berkerumun di dekat Yesus untuk menantikan pengajaran dan mujizatnya di ayat 20. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan Yesus selama ini sudah cukup dan mereka mau mengambil paksa Yesus dengan perkataan seolah-olah Yesus sudah terganggu jiwanya. Meski apa yang mereka lakukan dapat dianggap sebagai wujud kepedulian, tetapi kepedulian itu berdasarkan kesalahpahaman mengenal diri dan pribadi Yesus. Ketika keluarganya datang, mereka menjumpai Yesus sedang berdebat dengan ahli Taurat karena mereka menganggap Yesus kerasukan setan. Mereka menilai dengan sangat keliru dan kejam bahwa mujizat yang dilakukan Yesus terjadi karena ia bersekutu dengan iblis. Sungguh di luar nalar apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Padahal selama ini Yesus sudah melakukan banyak tanda yang membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias yang diutus Allah. Karena hal tersebut, Yesus memiliki kesempatan untuk mengajar sekaligus membuktikan dirinya dengan memberikan jawaban. Jawaban Yesus untuk mengajar melalui sebuah perumpamaan yang penuh hikmat dan masuk akal tentang sebuah kerajaan. Yesus bertanya, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Dalam artian mana mungkin iblis saling mengganggu? Sebab jika saling mengganggu, maka kerajaan iblis akan hancur dan terpecah. Yesus pun mengingatkan mereka akan dosa penghujatan terhadap karya Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Sebab dengan menuduh bahwa Yesus kerasukan roh jahat, mereka menghujat Roh Kudus dan sebagai akibatnya tidak akan mendapatkan pengampunan. Saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus kiranya dapat membuktikan diri kita melalui pikiran dan tindakan yang benar. Kita sebagai anak-anak terang tak perlu kecewa dan takut terhadap penilaian orang lain selagi kita terus berjalan dalam kebenaran firman. Buktikanlah diri kita dengan keberanian dan kebijaksanaan. Lalu percayakanlah segala sesuatu, termasuk penilaian orang lain tentang diri kita, kepada Allah yang Maha Kasih dan mengetahui segalanya. Teruslah berkarya dalam terang kasih Kristus dan jangan